nonton video ini sampai akhir. Semoga rezekinya terus mengalir sederas aliran sungai dan seluas hamparan lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Ramadan yang penuh dengan mubarak ini datang, maka ada 3 kelompok manusia yang mereka itu menghadapi bulan suci Ramadan dengan kondisi yang berbeda-beda. Kelompok yang pertama, ketika datang bulan suci Ramadan, maka kelompok ini punya kebiasaan merasa gembira, bahagia karena Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur mereka. Kemudian mereka dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mereka senang, mereka happy karena doa mereka, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan Rajab. Kemudian sampaikan umur kami pada bulan suci Ramadan. Dan tatkala mereka bertemu di bulan suci Ramadan, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka perbanyak di bulan yang penuh keberkahan ini. Di antara amalan-amalan itu, mereka selalu senantiasa membaca Al-Quran. Karena mereka sadar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan ini adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kewajiban mereka di saat mereka disampaikan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, orang-orang ini berusaha memahami makna yang ada terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian ketika itu perintah, mereka memohon kepada Allah agar Allah memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan, mengaplikasikan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka kerjakan di dalam Al-Quran. Ketika mereka membaca Quran, kemudian mereka memahami makna yang ada di dalamnya, lantas itu adalah merupakan larangan yang Allah perintahkan untuk mereka tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang untuk mereka tinggalkan. Maka mereka dengan segenap kekuatan mereka tinggalkan perkara-perkara tersebut. Kelompok yang pertama ini, mereka berpuasa dengan iman penuh harapan, mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka sadar bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sehingga puasa yang mereka lakukan menjadi puasa yang berkualitas. Disebut puasa yang berkualitas karena mereka melaksanakan puasa semata-mata ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah, serta menginginkan pahala dari puasa yang mereka kerjakan. Dengan iman mereka melaksanakan hal yang demikian, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kesempurnaan yang mereka lakukan itu mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Jadi bulan puasa itu disebut juga syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari mereka menahan lapar. Kalau boleh kita mau jujur, sebenarnya bisa saja mereka ngumpet di mana mereka makan atau minum. Tapi karena kualitas keimanan mereka yang kuat, oleh karena tadi di depan mereka semangat, mereka senang, mereka bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka mereka berpuasa dengan kualitas yang baik. Di malam hari mereka berbondong-bondong datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berfastabiqul khairat juga, yaitu dengan melaksanakan qiyamul lail. Mereka sadar bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa di antara kita yang siang hari dia berpuasa karena iman mengharap ridha dan rahmat Allah,
kemudian di malam hari dia datang ke masjid untuk menegakkan ibadah salat qiyamul lail, atau yang kita kenal dengan pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah dengan penuh iman, kemudian mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang Allah berikan kepadanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan yang mereka kelompok pertama ini lakukan, ya, di antaranya mereka melaksanakan sedekah di bulan yang penuh keberkahan ini. Kemudian mereka melakukan amal-amal kebaikan yang terus-menerus mereka lakukan. Setelah selesai satu kebaikan, mereka tidak berhenti pada posisi kebaikan itu. Mereka melangkah ke posisi yang lain untuk terus melakukan kebaikan. Ini didasarkan karena keimanan yang kokoh, kebahagiaan, kesenangan, happy dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga kelompok yang pertama ini Allah berikan ganjaran kepada diri mereka tatkala mereka meninggal dalam kondisi imannya bagus kepada Allah, ketaatannya bagus kepada Allah, menjauhkan dirinya daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahumul jannah. Untuk mereka Allah akan berikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang kedua, mereka orang-orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan kondisi biasa-biasa saja. Tidak ada rasa gembira, tidak ada rasa senang, tidak ada rasa happy. Pelaksanaan ibadah puasa mereka kerjakan, tapi dalam kondisi keterbatasan mereka yang tidak menerima konkret datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Bahkan mungkin terbisik di dalam hati mereka melaksanakan ibadah dengan keterpaksaan. Sehingga kondisi demikian Nabi menyampaikan kepada mereka, orang-orang ini adalah merupakan kelompok orang-orang yang mereka menemui bulan suci Ramadan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala dari puasa yang mereka laksanakan. Oleh karena mata mereka tidak mereka jaga, oleh karena telinga mereka tidak mereka jaga, oleh karena pikiran mereka juga tidak mereka jaga, kemudian lisan mereka tidak mereka jaga. Mereka tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk memelihara semua aspek-aspek yang mendatangkan dosa pada diri mereka. Tetap mereka melakukan ibadah puasa, tetapi tidak disandarkan niat dengan baik, ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi demikian tidak akan memberikan keberhasilan yang sempurna kepada kelompok yang kedua ini. Kemudian datang lagi kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang paling parah, yaitu mereka yang apabila datang bulan suci Ramadan mereka merasa terbebani. Puasa yang diperintahkan kepada mereka tidak mereka kerjakan. Perbuatan-perbuatan baik yang harus mereka lakukan di bulan suci Ramadan ini tidak mereka lakukan. Bahkan mereka orang-orang yang selalu senantiasa mengumbar kemaksiatan di bulan yang penuh keberkahan ini. Mereka terus melakukan kejahatan, mereka terus melakukan kezaliman. Tidak disadarkan oleh diri mereka bahwa sesungguhnya bulan yang Allah datangkan kepada diri mereka, tatkala mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Penjelasan demi penjelasan yang diberikan para ustaz, para kiai, alim ulama di atas mimbar, ya, disampaikan kepada mereka, tetapi mereka dalam kondisi tidak ada iman untuk mau melaksanakan ibadah saum yang umur mereka telah sampai pada bulan puasa tersebut. Dengan kondisi demikian, maka ini dimasukkan dalam kategori sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mau menaik mimbar, kemudian mau memberikan khutbah kepada para sahabatnya. Pada tangga yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kakinya, datang malaikat Jibril alaihi salam membisikkan doa ke telinga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam spontan dengan mengucapkan kalimat amin. Lalu pada langkah yang kedua, naik ke atas mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam pun datang membisikkan doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar doa
yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan amin. Pada langkah yang ketiga, kondisi dan keadaannya sama, tetap datang malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas membisikkan doa ke telinga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tatkala mendengar doa itu, setelah selesai ucapan dari lisan Jibril alaihissalam, maka Nabi katakan amin. Apa gerangan yang dibisikkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai khutbah turun dari mimbar, kemudian para sahabatnya datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami melihatmu tatkala naik ke mimbar engkau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Kira-kira apa yang terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban terhadap pertanyaan mereka dengan mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkahkan langkah kakinya pada mimbar yang pertama, tangga mimbar yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam datang membisikkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bisikannya ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bisikan malaikat Jibril alaihissalam bahwa celakalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka sampai datang bulan suci Ramadan, kemudian mereka keluar daripada bulan suci Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan amin. Lalu yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua malaikat Jibril alaihissalam datang kemudian menyampaikan doa kepada saya, ya Rasulullah, ketika umatmu mendengar namamu kemudian mereka tidak mengucapkan salawat kepadamu, maka mereka akan menjadi penghuni surganya, penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan amin. Lalu yang ketiga apa ya Rasulullah? Malaikat Jibril alaihissalam membisikkan doa kepadaku dengan kalimat doa itu, apabila umatmu ya Rasulullah mereka mendengar namamu lantas mereka tidak mendoakan hal-hal yang baik kepadamu, maka untuk mereka nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan amin. 3 doa khusus yang Nabi katakan amin, amin, amin. Tapi yang kita garis bawahi adalah pada doa yang pertama. Inilah kelompok yang ketiga yang nantinya mereka akan mendapatkan siksa yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meninggalkan dunia ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pilihan kembali pada pribadi kita masing-masing. Mau dibawa kemana diri kita ini? Mau dimasukkan pada kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, ataukah kelompok yang ketiga? Maka pilihannya jatuh pada diri kita masing-masing. Tentu kita berharap adalah termasuk kelompok orang yang pertama. Oleh karena kelompok yang pertama ini, jaminan yang Allah berikan kepada mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala setelah mereka meninggalkan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kita kekuatan, terus membimbing kita, tidak hanya sekedar memberikan kita hidayah, tetapi taufik juga Allah pancarkan dalam jiwa kita. Sebab hidayah tidak cukup bagi diri kita jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Karena perbedaan hidayah dengan taufik ini sangat luar biasa. Kalau hidayah hanya sekedar petunjuk, disampaikan, kamu sudah balik, maka tugas kamu adalah melaksanakan salat. Kamu sudah balik, tugas kamu adalah melaksanakan puasa. Kamu zakatnya sudah sampai pada nisabnya, maka tugas kamu mengeluarkan zakat. Ini hanya sebatas hidayah, pemberitahuan. Tapi taufiklah yang berperan untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga mari kita sama-sama berdoa, tidak hanya sekedar hidayah yang Allah berikan kepada kita, tapi taufik juga Allah curahkan dalam jiwa-jiwa kita, sehingga kita menjadi manusia yang paripurna, yang selalu senantiasa memahami konsep hidupnya, bahwa hidup kita alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, bahwa kita diciptakan memang untuk mau melakukan kebaikan, bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga moto kehidupan kita adalah hari ini
amalan kita harus jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe channel ini semoga dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan, dan disukseskan. Amin.